Lo kira gue gak malu? Ini format malam, Ibu. Format malam. Ayo. Gue malu tau gak? Udah acara, Ibu. Kok bisa cateringnya nggak ada? Kamu ada backup plan nggak? Kayaknya besok acara kamu nggak akan terlaksana. Kita udah bayar full, tapi semuanya belum ada yang dibayar ke vendor dan venue. Aku malu banget Bang liatnya, kayak aku minta maaf terus sama om tante. Aku udah jauh-jauh datang. 29 eman ya? 29. Kurang lebih ya? Kurang lebih segitu. 600 klien dalam 1 tahun, itu termasuk wedding organizer, rajanya wedding organizer. Gila juga ini berita ya. WO-nya Ayu Puspita ini kerugiannya sampai 19 miliar. 19 miliar ya? Totalnya sekarang udah 26. 26 ya. Dahsyat ya. Bisa sampai kayak begitu ya beritanya ya. Kenalan dulu ya. Udah. Kamu kenalan dulu. Kamu siapa? Aku Zia. Zia, kamu tuh posisinya mau nikah juga? Udah nikah Udah kemarin nikah. tanggal 7. Udah nikah kemarin tanggal 7. Pakai WO-nya Ayu Puspita. Iya. Oke, kamu Aku Ika. Ika. Posisinya Posisinya mau menikah nanti tanggal 20 Desember. pakai WO-nya O-nya sih kan kalau si Ayu Puspita ini ada 2, Bang. Jadi ada Ayu Puspita sama Madeleine. Jadi aku pakai sister brandnya yang Madeleine. Tapi mereka satu Satu satuan ini sebenarnya. satu owner. Satu owner. Ownernya tetap Ayu Puspita ini. Benar. Kamu? Aku vendor MC. Oke. Ya, selaku pembawa acaranya mereka yang mau wedding ini, jadi aku adalah satu vendor pilihan untuk mereka. Jadi lu biasa kerjasama sama Ayu Puspita itu? Iya, biasa. Gua kerja sama dari dia tuh dari tahun 2020. Udah lama dong? Udah lama banget. Terus lu juga dirugikan? Dirugikan dengan iya. yang kayak pembayaran telat gitu kan. Terus kayak pembayarannya tuh kan SOP dari dia sih katanya itu pembayaran harusnya kan H plus 1 minggu nih. Ini kadang-kadang H plus 3 minggu, kadang-kadang sebulan. Bahkan pernah di tahun 2020 kemarin gue tuh numpuk uang di sana sampai dengan 25 juta. Numpuk uang itu maksudnya gimana? Nggak dibayar-bayar. Jadi kayak depending gitu? Depending. Karena memang pada dasarnya di tahun 2020 kemarin tuh udah memang pernah terjadi. Berarti dia itu merugikan konsumennya yang mau nikah, vendornya juga dia rugikan, hampir semua lini tuh dia rugikan, ibaratnya begitu? Iya, benar. Kemarin aku lihat ada video, gerebek tuh rumahnya tuh. Siapa yang ikut? Aku ikut. Kamu ikut? Aku ikut. Kamu ikut? Iya. Oke. Kejadian kenapa bisa sampai digerebek di sana? Sebenarnya karena kejadian yang hari Sabtu dan Minggu, Sabtu Sabtu karena dulu. Sabtu itu kan cateringnya nggak ada yang datang, jadi tuh langsung Udah datang ramai tuh ke rumahnya. semuanya. Karena kita juga takut kan sebagai klien, apakah nanti kita mau nikah nih sebentar lagi bakal kejadian yang sama atau terlaksana dengan benar, Bang. Oke. Gitu. Jadi langsung di malam itu ada bikin grup ya. Jadi grup tuh semua klien, Ini kayak semua apa? vendor. Kalian berkoordinasi nih orang-orang yang memang mengalami kerugian nih, Benar, bikin grup. Benar. Terus kita dikasih tahu alamat rumahnya sama ada karyawannya Ada, sih ya kayaknya yang ngasih tahu. Oh, ada karyawannya? Iya, Oke. itu kita tahu alamatnya dari karyawan. Iya, jadi Terus? masuk terus dikasih tahu alamat rumah, alamat kantor, alamat pokoknya beberapa alamat. Nah, ada satu orang yang bilang Ayu ada di sini nih, langsung di Sherlock. Jadi dikasih video juga kalau ada di situ Karyawannya rumahnya. tuh. Aku nggak ingat itu siapa yang kasih karena kan itu numpuk tuh Bang, chatnya banyak banget. Rame itu dia. Ada Rame berapa orang di banget. dalam grup? Kemarin sekarang sih 700 ya, tapi kayak tapi itu sih udah kayak banyak penyusup sih kalau menurut kita, bukan udah cuma banyak campur bukan korban banyak doang yang kayaknya. kayak dari vendor yang kayak mau promosi juga jadi jatuhnya masuk ke dalam grup gitu kayak Campur aduk. campur aduk. Tapi kalau kita ada grup yang korban Yang valid, valid itu kayak 300-an. Jadi kayak akhirnya kita yang benar-benar korban bikin grup lagi, Filter lagi. Di filtering filter. lagi. butuh notanya Gitu. gitu buat masuk. Buat barang bukti segala macam. Coba kita runut ya. Kamu bisa tahu dia itu dari mana? Si Dari WO-nya itu? Wedding Expo Oh, di Wedding Expo. di Balai Kartini. Kamu pergi ke Wedding Expo. Dia buka booth. Dia buka booth, terus aku emang udah spesifik mau nyari venue-nya Alam Sutra. Oke. Jadi udah aku carilah beberapa yang bisa nggak di sini. Kan banyak yang nggak bisa. Terus habis itu ketemu di Balai Kartini itu ada 2 aja yang bisa di Alam Sutra. Ada 2. Nah, terus habis itu kayaknya tapi lebih serak sama yang by Ayu karena By Ayu. dari Instagramnya pun lebih aktif gitu kan. Oke. Kalau kita lihat highlights-nya semua kayak
ya normal gitu kan, looks normal. Akhirnya tapi di tanggal kita datang ke Balai Kartini itu belum DP karena masih mau meyakinkan diri dulu nih kan, maksudnya masih mau survei lagi. Kita masih sempat ke Alam Sutranya dulu lagi, kita tanya, Bay Ayu nih pernah perform di sini, terus pernah kok Kak, beberapa kali, udah lumayan sering, bulan kemarin juga ada 2 kali kata si venue aku. Terus habis itu udah kayak meyakinkan diri, akhirnya kayak oh ya udah pakai ini. Nah, kita dari tanggal Balai Kartini itu kita deal di minggu depannya. Terus dia pun ngasih kayak nanya, kita nanya kan, masih ada nggak nih promo yang kemarin gitu kan? Oh, dia ada promo. Dia ada promo kalau DP berapa ya? DP 10 juta, ntar dapat free ini, free itu. Oh, dia ada promo, ada itu bikin menarik marketingnya. ya. Terus habis itu ada Kak, masih bisa, tapi kita sekarang di Bekasi exponya. Oh, tapi aku kejauhan kalau ke Bekasi, aku bilang gitu kan. Oh, nggak apa-apa kok, buy online aja bisa, kata dia. Terus abis itu akhirnya kita deal DP, dan aku jadinya DP-nya 20%, bukan 10 juta. Karena dia menawarkan kalau 20% dapatnya lebih banyak lagi nih, gitu. Jadi kamu 20% jadi berapa DP-nya? DP-nya itu di 21.400.000. Oh, supaya kamu bisa lebih banyak dapat bonus-bonus lah gitu. Bonus-bonus apa sih sebenarnya? Ini yang DP 20%. Oh, ini ada barang buktinya ya? Ada. Oh, dia tertulis juga ya? Free photo booth, gitu-gitu. Free soto ayam, 100 pack. Oh, banyak free-nya ya? Oh iya sih, kita pasti tertarik sih. Banyak, karena memang dia tuh memberikan promonya tuh yang gila-gilaan, Bang Den. Dari dulu emang Dari begitu? dulu yang memang seperti itu. Karena kan kadang-kadang, makanya kadang-kadang tuh aku edukasi juga sama beberapa klien tuh. Kalau misalnya memberikan promo gila-gilaan tuh, kadang-kadang nggak wajar. Sedangkan yang kita ketahui nih Bang Den, venue di Jakarta itu nggak ada yang namanya under 20 juta. Sedangkan misalnya untuk catering deh, katakanlah kalikan 50.000 per pack. Kita tuh kalkulasi aja, makanya aku bilang, ayo dong, coba dong. Untuk sebagai klien nih, calon-calon klien, coba belajar kalkulasi. Misalnya kayak catering, per pack-nya 50.000 kali 6 berapa? 30 juta. Untuk venue 20 juta. Belum dekorasi misalnya kan. Dekorasi tuh nggak ada di Jakarta tuh 10 juta, nggak ada. Paling kecil banget 15 juta. Di situ aja udah ketahuan berapa nominalnya. Nah, dia jual misalnya 600 pack, 92 juta. Artinya dia jualan nggak dapat untung. Kamu pas dikasih free-free gini, kamu nggak kepikiran yang tadi dia omongin? Udah kita hitung, maksudnya kan ke aku yang di Balai Kartini kan ada 2 tuh. Bedanya cuma dikit doang Bang. Antara yang si Ayu Puspita dengan yang vendor satu lagi aku tanya tuh bedanya dikit doang. Cuma kan kalau kita lihat dari free-nya kan banyak banget kan? Iya. Kamu nggak ngitung gini, dia banyak gini free-nya, berarti dia tekor sekian gitu. Kamu nggak mikir ke sono waktu itu? Enggak, karena mikirnya si vendor yang satu lagi pun harganya sama, hampir mirip-mirip. Beda cuman kayak 4 juta, 5 juta. Iya sih. Dapatnya ngasihnya bisa yang sama juga kemarin. Jadi dia tuh mereka itu sistemnya bukan cari untung taunya, Bang Den. Lebih tepatnya ngumpulin nih gitu, kayak skema Ponzi gitu. Gali lubang tutup lubang Gali gitu. lubang tutup lubang, event A untuk B, event B untuk C. Terus akhirnya sampailah di capai di 26 miliar tersebut. Baru meledak. Baru gitu. meledak. Nah, sedikit goyang-goyangnya itu sebenarnya kita sebagai vendornya itu di bulan Juni tuh. Udah mulai paymentnya tuh kayak macet. Kita nih, ada lagi backupnya, macet lagi, terus. Nah, pas di boomnya banget kemarin, pas di 78 mungkin ada tawaran masuk aku nggak ngambil di dia, karena memang kayaknya capek deh, duit gue numpuk mulu misalnya kayak gitu, nanti bayarnya lama gitu. Karena kan yang aku bilang dari awal tadi, pembayarannya itu H+ kalau untuk semua vendor. Tapi lu udah terima bayaran dari dia, totalnya udah berapa dari berapa kerjaan itu? Kalau gua sih banyak sebenarnya, kalau misal total banyak sebenarnya kalau mau ditotalkan dari 2020 itu. Nah, kalau misalnya yang bulan-bulan semuanya itu aku tuh kayak benar-benar ku batasi untuk mengambil job dari dia, karena kan memang nggak nutup untuk kita. Karena dia lama juga pembayarannya. Banget, tapi dia ada bayar ya selama. Bayar, tapi dulu pas di awal-awal dia mau terjadi itu, kita bayarnya tahu. Misalnya harga katakanlah MC itu 2.000 ataupun 2 juta rupiah misalnya. Kita dibayarnya 150, 200 dulu ya. Bukan bicara yang sekarang. Seperti itu. Nah, mungkin yang sekarang tim-tim yang lain juga dilakukan hal yang sama. Tunggu, jadi kalau misalnya dia bayaran lu misalnya ceritanya 2 juta, dia bayar dulu 150.000 gitu. Karena memang nggak ada yang kayak tadi. Kalau memang dibilang
di rekeningnya kan kemarin sisanya berapa? 300.000. 300.000. Itu Rekening siapa? Rekening Ayu. Oh, waktu kalian ke gerbek ke rumahnya, Iya. kalian cek itu rekeningnya, bener-bener cek beneran. Iya. Tapi nggak ngelakuin mutasi ya? Ngecek mutasi ada, cuman karena waktu itu ngeceknya kayak di klik BCA karena dia pakai token gitu, Bang. Iya. Jadi Itu kan nggak bisa terlalu teliti kan? bener, Heeh. nggak terlalu ngecek banget, cuman buka kayak udah gitu pas aku lagi ada di tempat itu ngeceknya cuman rekening yang PT-nya doang. Itu sisanya ada 300.000 Yang PT-nya, yang PT. rekening pribadinya, Nah, rekening pribadinya kayaknya hampir sama ya, sama. kecek. Oh, lu ada di sana nggak? Nggak ada. Enggak sih, tapi gue tuh lihat update di Oh, grup lu update gitu, ya? lihat update dan beberapa karyawannya juga kan memang pro-nya sama kita. Kadang-kadang tuh dia membocorkan, Kak, begini loh gitu. Kak, begini loh kondisinya gitu-gitu. Jadi ada beberapa pro tuh karyawannya tuh yang pro sama kita karena kan ya kita udah melakukan pekerjaan dengan baik. Seorang MC kan nggak mungkin acara tuh bisa berjalan dengan sempurna kalau Iya, iya. misalnya MC-nya yang ala kadarnya kan seperti itu. Nah, mereka tuh mungkin lebih kasihannya sama kita yang selalu ngemis gitu. Pembayaran tiap hari, Kak, bayar dong, Kak, bayar. Jatuhnya kita yang ngemis sama dia. Iya, jadi Padahal kita udah kerja. lu yang jadi minta bantuan ke dia gitu. Bener. Kamu berarti akhirnya setelah itu sudah oke semua, kemudian dia hilang gitu. Enggak, sampai hari Sabtu itu kita masih bahas nih. Oh, besok apa namanya? Aman nggak, Kak? Misalkan ngomongin dekornya nih ya, Kak. Kayak gini dekornya aman nggak? Aman gitu. Terus habis itu ditanya lagi misalkan yang di samping kaca nih kan ada tulisan gitu Wedding ya, sign. wedding sign. Terus ditanya, kamu mau surat Al-Qur'annya apa? Terus aku bilang ini. Oh ya udah, aku kan sampai situ masih, oh berarti lagi dikerjain nih, lagi dicetak gitu kan. Terus habis itu sampai akhirnya tanggal 6 jam 11 malam. Oke. Gongnya. Terus dia admin aku lah ya yang perantara wedding planner itu, dia nelpon nangis-nangis. Dia bilang kan, Kak, hari ini ada 8 acara di 8 titik yang berbeda, itu cateringnya nggak ada semua, kata dia. Hah? Terus abis itu aku bilang, hah, gimana maksudnya? Iya, cateringnya nggak ada yang datang, kata dia. Makanannya nggak ada gitu. Makanannya nggak ada. Terus mau nikah sebentar lagi. Terus abis itu gimana nggak ada, Kak, ini orang cateringnya nggak datang gitu kan. Aku di situ masih berpikir si vendor catering nih yang bermasalah. Oke. Terus abis itu aku bilang, kok bisa cateringnya nggak ada gitu kan. Terus abis itu dia bilang, kamu ada backup plan nggak? Kayaknya besok acara kamu nggak akan terlaksana. Aduh. Terus aku langsung kayak, hah, backup plan jam 11 malam mau backup plan kemana? Terus abis itu aku bilang kan kayak, tapi dekornya hari ini aman. Aku tanya gitu kan, Kak, kamu mau masukin dekor pun nggak bisa, venue kamu belum dibayar. Hah? Jadi total kamu kasih dia uang itu berapa totalnya hari? 114.100.000. Itu udah dekor, Dekor, bayar venue, bayar venue, makanan. makanan, attire keluarga, Jadi terus kan band, fotografer. MC. Semuanya. Kebetulan tapi aku MC dari luar. oh jadi pisah. Pisah. MC dan makeup aku. Terus hari H itu bagaimana kamu jalankan pernikahan? Terus abis itu akhirnya aku konfirmasi dulu ke venue aku kan, ke admin yang di venue itu. Aku telepon, Kak, aku ngeteleponnya, aku bahasainnya, aku mau nganter seserahan. Terus dia bilang, Kak, kamu nggak bisa loading in, si WO kamu belum bayar. Terus jadinya nikah nggak? Jadinya nikah. Aku bilang, tapi pinjem aula yang bisa di tempat yang sama di gedung itu kan. Kebetulan venue aku ada beberapa hall gitu ya, pinjem yang paling kecil yang bisa untuk nikah aja dulu sama keluarga yang seadanya. Karena nggak bisa, karena udah jam 11 malam, Bang, kita nelpon kesana kesini. Aku nelpon sama si adminnya itu kan kayak ya udah mau kemana lagi. Sampai jam 1 malam tuh fotografer aku ngechat di grup, Kak, maaf ya kita besok nggak bisa perform, kita di DP pun belum. Dia langsung live grup. Tapi akhirnya tetap dilangsungkan pernikahan dengan seada-adanya. Dengan seada-adanya. Hancur tapi hatimu ya. Hancur, Bang. Ada videonya, mau lihat gak, Bang? Iya, nanti bisa izin ditampilin kalau boleh. Ya. Boleh. Udah punya, kan setiap orang pasti punya wedding dream ya. Pasti sekali seumur hidup ya.
Jadi gini aja gitu. Jadi Ya. gitu aja. Nggak ada apapun. Yang penting bisa. Yang penting nikahnya, karena kebetulan keluarga aku jauh-jauh kan dari Medan, dari Pekanbaru. Terus mereka justru yang nguatin kayak ya udah tujuannya kan sakralnya nikahnya. Siapa yang paling sedih pada saat ini? Mama sih dua-duanya. Mama sedih banget. Mama sedih banget dua-duanya. Mama bilang apa tuh? Tapi mama kayak nggak apa-apa deh, ya udah namanya musibah, nggak ada yang tahu kan. Tapi aku juga malu gitu kan, maksudnya kebetulan aku nikahnya sama dia uang kita sendiri berdua, jadi mungkin di situ mama juga nggak bisa marah kan. Tapi maksudnya kecewanya mama sama papa udah ngundang temen-temennya mungkin kan, kayak jadinya Iya. sampai komen di TikTok aku aja pun ngomong, padahal lamaran kamu bagus banget kak, gitu kan. Aku di TikTok lumayan aktif ngupload kayak kegiatan aku kan, walaupun aku bukan TikToker gitu. Orang-orang pada komen kayak, dekor lamaran kamu bagus banget. Ya harusnya dekor aku nggak gitu. Aku sampai, kita tuh masih bikin mood board bang, sama si WO-nya pun masih ada gitu. Harusnya tuh aku temanya tuh outdoor garden gitu, venue yang aku bayarkan. Jauh. Suami gimana? Justru Saat dia itu sih yang nguatin aja. iya, justru dia nggak tidur, dia yang nelponin ke sana ke sini nyari sampai kita udah nggak tahu kan. Si venue-nya pun sebenarnya mau bantu, dia mau coba cari beberapa vendor lain yang biasa kerja sama dia, tapi nggak ada yang bisa karena udah jam 2 malam kan. Akhirnya kita di situ terakhir jam 3 udah buntu, nggak tahu mau ngasih makan apa keluarga, akhirnya kita beli fast food. Oh, jadi cuman kayak junk food gitu? Iya, karena yang keluarga kasihan. kebetulan udah di hotel semua, jadi kita nggak bisa ngabarin kalau acaranya nggak jadi juga kan. Iya. Keluarga aku, keluarga dia, semuanya kita udah ngumpul di hotel. Terus kan itu kan budgetmu udah habis tuh dibawa sama Iya. si Ayu tuh. Uang buat yang untuk melaksanakan masih ada tabungan? Iya, kebetulan masih ada, cuma Dikuras dikuras. Cuman maksudnya walaupun uang ada kan bang, tapi maksudnya dalam H-min jam kan mau kemana ya bang, walaupun kita punya uang. Aduh, lu selama kerja sama tuh orang, lu ngelihat nih orang beres apa gimana sih dari awal? Coba lu cerita, lu kan lebih tahu kan dari tahun 2020. 20. Kalau dari segi personalitinya beres, tapi dari segi manajemennya mereka itu. Manajemennya dan dia pengelola manajemen keuangannya juga tuh bobrok sebobrok-bobroknya. Dan dia juga tuh ya, kalau misalnya ini informasi aja. Kalau yang uang-uangnya itu ya, saya bilang nih informasi dari kawannya, kemarin ibu beli Lexus loh katanya gitu. Oh ya, kongret deh gitu dalam hati kita nih. Terus ada lagi, dia juga beli Alphard katanya gitu. Terus kemarin juga dia juga beli rumah 2 kan. Sekaligus. Yang baru-baru ini bulan Agustus kalau nggak salah jalan-jalan ke Eropa. Oh, fleksinya kuat juga ya berarti ya? Parah banget. Oh. Iya, di situ. Kalau dari segi personalitinya dia baik, ini oke gitu-gitu segala macam. Kalau untuk segala mengadakan kayak apa ya bahasanya sosial ininya sama masyarakat ataupun anak-anak yatimnya juga bagus gitu. Tapi kan ya itu dia ini nggak bisa ngontrol keuangan. Jadi gatel kalau ngeliat duit. Jadi sebenarnya ini orang dia itu terperangkap oleh keserakahan atau dia itu memang dari awal sudah punya planning untuk ngelakuin pola ini kalau menurut lo? Kalau ini sih menurut gue bukan terplanning, lebih ke kayak ini terpesona dengan duit banyak. Atau OKB, keserakahan berarti. dengan keserakahan. Dia ini OKB sistemnya ini orangnya. Di awal lo kenal 2020 udah begitu belum? Polanya sama. Yang dia tuh pernah melakukan itu kan dulu di 2020 tuh pernah hal begini. Tapi nggak rame karena kita tuh mungkin lagi rehat dari COVID gitu loh, lagi udah ada. Udah tapi pernah, udah rame sampai beberapa klien tuh datang, tapi memang kliennya tuh nggak serame ini. Oke. Nah, terus mungkin dia ini dapat suntikan dana. Suntikan dana. Ya, mungkin dari pinjem dari bank-bank, mungkin segala macam. Akhirnya bangkit lagi nih. Oh, oke. Semua klien tuh udah beres sama dia. Oh, berarti dia sempat beresin itu? Sempat beresin. Dia bayar balik? Bayar balik. Karena nggak sebanyak ini. Dan Oke. mungkin nggak nyampe MM-an juga gitu loh. Karena klien dia mungkin seminggu itu baru
2 event, seminggunya 1 hari itu paling 1 event gitu. Kalau sekarang kan bisa 10, pernah 16, kadang juga 20 klien sehari. Intinya dia makin maju, kliennya makin banyak Maju, gitu. karena dia menjual paketnya nggak sesuai dengan pasaran pada umumnya aja. Coba kita ke Ika yang calon pengantin. Gimana Kak? Coba lu cerita versi kronologimu dulu deh. Aku udah ngeliat temen pakai ini WO. Oke. Jadi kayak boleh nih, terus juga ada salah satu venue yang aku suka banget nih waktu itu dia kerjasama. Jadi kayak aku mau coba lihat dan akhirnya aku samperin Bang ke Expo yang di Bekasi. Oke. Aku rela-rela dah dari sini ke Bekasi tuh kan. Terus pas di Bekasi, ya sama kayak kakaknya, dia itu ngasih tahu kakak kalau DP segini nanti dapat free ini loh gitu. Nanti kalau kakak DP 50%, kakak bisa dapat free ini, free itu, terus bisa dapat free honeymoon, bisa free ini itu. Jadi tuh emang dia tuh kalau kita makin tinggi pembayaran, DP-nya dia makin tuh banyak. makin banyak free-nya gitu. Jadi minta uang itu lebih banyak ya. Oke, Jadi kan oke. aku sama pasangan kayak yakin gak kamu di sini? Aku cuman kayak ya soalnya temen aku udah ada yang pakai, jadi kayak udah ada testimoni sendiri nih gitu kan. Terus tuh ngecek background yang sebelum datang ke Expo kan pasti ngecek IG, ngecek di Google, kayak kita cek nih ada nggak ya case wedding masalah nih di dia, di TikTok, aku semua tuh udah cari dulu. Terus memang historinya tuh bersih dan nggak ada apa-apa, jadi tuh kayak aku ngerasa ya ini kayak emang bener Iya, gitu iya. kan. Akhirnya pas saat di Expo itu aku udah deposit pembayaran itu 50% dari total. Berapa tuh kisarannya? Kisarannya ini sih Bang, Pada pegang bukti semua ada. ya? Ini Berarti buktinya ada semua. karena kan aku ada Oh 50-an lebih iya, ya? karena waktu itu kan Sama lagi mirip lagi. iya Lucu benar. jadi. Karena kan waktu itu aku bingung masih venue-nya kan, karena Iya. venue yang aku mau itu nggak ada. Jadi akhirnya aku taruh di venue itu dulu biar supaya ada kisaran harga, aku pembayaran berapa Iya. gitu. Jadi aku udah deposit 50% di awal. Oke. Ini ada beberapa termin gitu. Terus akhirnya Yes. kamu bayar full semua akhirnya? Akhirnya aku bayar full. Karena kan di itu ada terms and condition harus pelunasan H-1 bulan Hamin 1 bulan ya? dari tanggal kita acara. Kamu juga waktu itu begitu Iya. ya? Sama. Terus? Jadi ada pelunasan, jadi itu aku udah lunas di tanggal 19 November. Oke. Itu udah full itu aja kan aku pindah venue kan. Terus jadi otomatis harganya tuh lebih tinggi, terus aku ada nambah packs juga, jadi ada tambahan lagi uangnya. Jadi 100 lebih ya? Iya, Oke. Udah nih beres nih. beres. Terus nih. udah nih aku udah sorry, bayar. tanggal berapa kamu planning Aku- nikahnya? 20 Desember besok Bang. Ya Allah. Terus. Udah tuh aku udah bayar, udah lunas, yang aku kira udah H-1 bulan tinggal meeting, technical meeting, udah tinggal kayak udah rapi lah istilahnya gitu kan, kayak udah tenang gitu. Terus terakhir itu kita masih technical meeting di hari Kamis tanggal 4. Oh, baru dong. Baru tanggal 4 kemarin. Iya. Terus, Jadi tanggal 4 kita technical meeting itu masih semuanya berjalan lancar, kayak kamu mau gimana nih gitu. Sebenarnya kita tuh udah agak curiga di bulan November. Kenapa? Karena admin-admin itu yang di dalam grup kita tuh udah mulai slow respon banget. Kita tanya apa, dia sebentar ya kak, terus kita harus follow up terus-terusan. Jadi kayak udah curiga, cuman kayak emang lagi banyak event aja nih, karena Instagramnya tuh aktif, dia lagi ada event ini, lagi ada wedding ini, gitu. Jadi kita follow up terus-terusan, dan gongnya itu pas sebelum technical meeting, aku tanya kan harus bahas dekor tuh H-1 bulan katanya dia. Aku tanya mau bahas dekor, dianya tuh selalu ngulur-ngulur. Bentar ya kak, orang dekornya lagi nggak bisa nih, lagi ada ini, lagi ada TM di sini gitu. Terus akhirnya aku bahas dekor pun di tanggal 4 itu di technical meeting. udah mepet-mepet lah ibaratnya. Bener, udah mepet-mepet. Itu masih ketemu, masih technical meeting, masih ngomongin rundown acara, semuanya itu masih diomongin. Udah clear, cek venue, kita pulang dong. Nah pas hari Sabtu kejadian itu, Kaget kamu. aku kayak, yang bener nih gitu. Aku tuh taunya dari orang venue nge-calling aku. Bukan dari sosmed malahan. Bukan. Terus? Jadi itu benar-benar real time Bang, kasih taunya. Real time. Kan
aku habis technical meeting kan. Jadi sebelum technical meeting tuh aku sempat ada WA ke orang venue. Aku tanya buat tanggal 20 Desember venue ini Udah aman belum? udah iya udah keisi belum ya gitu. Karena aku belum sebut nama. Terus dia bilang, "Kak, buat tanggal segini udah keisi." Oh, berarti kan aku pikirnya oh aman nih, ini Jamu. untuk aku gitu kan. Ya udah akhirnya aku technical meeting aman. Nah, hari Sabtu tuh si orang venue itu nge-calling aku, "Halo Kak, ini Kak," nge-calling aku nggak angkat karena aku lagi di luar tadinya. Terus dia ngechat, "Halo Kak, ini Kak Ika yang pakai By Ayu bukan ya?" gitu kan. Kalau benar aku mau info Kak, boleh call nggak ya? Terus kan aku bilang kenapa ya? Akhirnya di calling tuh Bang, dikasih tahu, "Kak, ini kan By Ayu lagi ada event di sini. Terus cateringnya ini nggak dateng. Itu aku ditelepon jam 8. Resepsi kan kalau malam pasti mulai jam 7 kan. Nah, aku di calling tuh jam 8, berarti kan ini bener real time kan Bang maksudnya. Dia di venue gitu, dia nge-calling aku. Ini catering di sini nggak datang dan kita nggak tahu apakah nanti akan datang atau enggak. Karena semua yang in charge di sini, mereka tuh nggak bisa kasih kepastian. Oke. Dan semuanya sama, mereka ada 8 event yang kakak bilang itu ada 8 event, semuanya nggak ada yang datang makanannya. Terus aku kayak, aku nge-freeze kayak, aku harus gimana Iya, gitu aku harus kan. apa gitu kan? Kayak aku bingung, terus dia cuman, "Kakak, ini masih ada 2 minggu, tolong siapin backup plan dulu karena takutnya di hari kakak itu mereka nggak akan bisa jalanin." Aku langsung kayak, aduh aku gimana nih, aku harus gimana, aku udah cuman kayak nangis aja. Bukannya kan kalau gitu shock kan Bang, kayak aku udah full nih, udah hamil 2 minggu, harusnya aku udah santai, aku mau kesini nih, mau perawatan ini, aku kesini nih, mau ini, maksudnya udah tinggal Mau menjalani hari santai, bahagia udah tinggal kan? santai, udah tinggal kayak checklist, kayak ini udah Mau tinggal dipingit gitu kan. udah Dia siap-siap pengen rapi menjalani hari aja. bahagia gitu. Terus dia dapat kabar kayak gitu kok, aku gimana ya gitu. Aku kayak gimana ya, ntar nikah kita gimana ya, jadi nggak ya gitu. Sama suami tuh ngobrol tuh. Terus kayak aku takut banget, kayak aku jadinya merasa bersalah soalnya karena kan yang mau di sini kan aku, jadi suami kan maksudnya pasanganku kan ngikutin gitu Bang, jadi merasa bersalah aja. Iya memang biasanya kalau urusan begini cewek kan yang ngatur. Jadi rasa bersalah aja jadi kena ke cewek ya. Tapi suami nggak nyalahin. Calon suami nggak nyalahin. Enggak sih, dia tuh kayak nggak apa-apa, udah tenang aja, kita masalah ini ntar dulu kita urusin buat gimana caranya nanti tanggal 20 tetap jalan. Oke. Jadi sama dia tuh diusahain gimana pun caranya, pokoknya tanggal 20 kita harus tetap ada acaranya. Amin. Gitu, karena kan undangan udah disebar, terus orang-orang juga udah tahu, masa sih kayak udah disebar nggak jadi gitu. Jadi dia usahain supaya tanggal 20 tetap jalan. Berarti harus cari uang lagi tuh. Benar. Uang kalian secara perekonomian ini apa baik-baik saja atau nggak baik-baik saja? Baik-baik aja juga enggak banget. Maksudnya kan ya karena kita udah keluarin di awal lumayan gitu, yang udah berharap ini tanggal 20 selesai gitu, dan gak mau ada keluar uang double lagi, banyak lagi gitu. Jadi ya sekarang kita harus usaha gimana cara dalam 2 minggu tuh kekumpul uang lagi. Ya kamu akan menjalani apa yang sudah dia jalani gitu dengan perasaan kecewa dan sakit hati kan. Benar. Terus kenapa bisa sampai akhirnya kamu ikut ngegerebek ke rumahnya dia tuh kemarin? Karena aku sebel banget kan. Emosi Jadi kita ketawa. lagi. Aku jadi emosi banget Iya, kayak paham. Sebenarnya aku juga tanggal 6 itu dibilang, ayo kita ke rumahnya. Tapi kan aku besok pagi acara kan. Iya nggak bisa kan, iya, harus nikah. tanggal 6 itu sebenarnya kayak dikasih tahu, iya nih ownernya di venue ini datang aja gitu. Cuma kan karena udah malam, kitanya juga baru sampai, terus akhirnya aku nggak kesana. Nah, besoknya tanggal 7 itu aku langsung cari-cari informasi sama cari vendor baru dong yang under dia itu. Aku cari-cari, terus akhirnya aku ketemu satu vendor dan aku lagi langsung samperin tanggal 7 itu supaya kayak aku mau dealing dan lain-lain dah, maksudnya mau nego-nego gitu. Dia beres dulu nih urusannya. Nah, di grup itu udah langsung bilang, ini si Ayu udah di sini nih, di sini Itu gitu. apa rumahnya itu? Itu katanya rumah dari suaminya kalau nggak salah yang pas kita datengin itu. Tapi suaminya tuh bagian dari WO juga. Bagian dari WO.
Oh, berarti tim. Terus ada 2 lagi gue denger Iya, itu. satu Dimas itu tangan kanannya, sama satu lagi itu perempuan namanya Reva. Reva itu adalah tangan kanannya juga sama. Oh, tapi bukan keluarganya yang 2 itu. Bukan, si Reva ini adalah pekerjanya, dia tuh ketua marketing marketing. tertingginya Mm-mm. di sana. Oke. Hmm. Lanjut. Oke. Gerbek ke rumah. Iya, saya penasaran begini. Iya, jadi aku datangnya tuh kebetulan udah sore Bang, sekitar jam 5-an, karena kan ngurusin yang lain dulu kan. Terus aku baru datang dan itu emang di tempat itu tuh udah rame banget. Berapa orang kalau kamu lihat itu sampai ada yang mau berakin rumahnya itu? saya Iya, lihat. itu. Itu benar kan? Jadi diberakin gitu. Berakin dulu kali rumahnya. Berakin. Gua mau sih main berak nih, gua berak gua. Kayak berak dia di bawah mobil. Serius. Gua pas lihat rumahnya mau diberakin dia. Iya. Banyak nggak, ada berapa kira-kira? Oh, itu nggak kayak itu sih Bang, memang full banget. Puluhan? Puluhan pasti. Itu awalnya kalau si sore itu masih mungkin puluhan, kayak hampir 100-an pasti ada. Sore nambah terus? Sore makin nambah, sampai makin malam itu dia kan dari rumah dipindahin ke balai warga kan. Mm-mm. Itu makin rame, full Yang banget. datang gitu? Yang datang, heeh. Kamu ada di situ tuh? Aku ada. Kan Tapi- total 600 klien, Bang. Mm-mm. Oh, totalnya 600-an klien ya, sebanyak itu ya? Ya soalnya banyak banget Bang, kayak sampai 2026 pun mereka ada yang udah full 2027 payment, juga 2027 ada. udah ada yang DP. Terus kamu pas datang apa kejadian di lokasi yang kamu lihat itu? Itu udah chaos sih, kayak maksudnya pasti orang-orang yang klien-klien tuh udah pada marah-marah ke dia. Iya, Ini kita gimana gitu kan. Oh. Si Ayunya juga cuman yang Iya, ya gua lihat nggak begitu. tahu, Tolong dong matiin flashnya, saya pusing. iya, Itu ada tuh di situ. flashnya tolong, iya ya dia kayak gitu. Waktu kalian ketemu waktu dulu awal-awal ya, yang di expo terus berurusan sama WO-nya. Kalian ketemu Ayunya nggak? Aku ketemu. Oke. Kamu Kalau ketemu? aku nggak, aku sama marketingnya. Mungkin ada Ayunya di situ, tapi kita nggak tahu kalau itu Ayu. Oh, dia tidak memperkenalkan diri Tidak, sama kamu waktu tidak. itu. Aku dikasih tahu sama marketing aku, ini Bu Ayu gitu. Orangnya oke. Oke, baik. Kaget dong ya. Baik, kaget. Terus pas sampai ke sana kamu ada ngomong nggak ke Ayunya? Ya aku cuman kayak bilang, gimana sih maksudnya kita udah bayar full, tapi semuanya belum ada yang dibayar ke vendor dan venue. Jadi uangku tuh kemana? Dia jawab apa? Ada nggak jawab itu orang? Enggak, cuman Diem kayak doang? diem doang. Bahkan ada yang ngomel juga, kamu venue-nya di mana Kak? Aku di sini. Dia kayak, udah kok Kak, udah aku bayar. Enggak ada, belum dibayar. Iya, Oh, dia ngomong begitu. Udah kamu, dia tuh sebenarnya kamu di mana Kak venue-nya? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Udah Iya, kok, tanggal udah segitu udah aku kok. bayar. Oh, jadi dia seolah-olah dia itu juga nggak tahu kenapa ini semua terjadi Benar, gitu. heeh. Jadi kayak playing full lah ya. Yes, dia tuh bilang pasti nggak tahu. Berarti banyak juga yang posisinya kayak kamu tuh ya. Iya. Yang harusnya tanggal sekian nanti ke depan nih mau nikah. Banyak. Banyak Bang. banget. Dia sudah Bang. ambil uangnya, dia belum Banyak beresin banget. semuanya, bahkan sampai venue-nya dia belum bayar. Benar. Karena semua vendor diperlakukan sama pembayarannya itu selain venue H+. Venue aja yang ada. Venue itu ada juga yang beberapa yang H+. Tunggu, gue mau nanya sama lu, Bro. Jadi ini kan sebenarnya pola sudah dilakukan lama. Iya. Berarti kan venue-venue ini harusnya udah mengidentifikasi orang ini gitu kan? Iya, tapi kembali lagi ke bisnis. Benar. Gitu. Tapi kan kurang fair juga ya Kurang maksudnya. fair. ya. Termasuk wedding expo juga sebenarnya banyak banget catering yang sudah bermasalah di zaman dulu nih. Terus dia tuh berubah nama ataupun udah tercium nih, tetap aja dilakukan sama panitia-panitia IO tuh. Itu menurutku brengsek banget sih. Kok nggak ada track record dari mungkin testimoni atau apa? Ya kan minimal kan ada gitu, jangan Bener. pakai WO ini Bener, gitu loh. bener. Itu kenapa ya? Kalau misalnya testimoni itu sebenarnya kalau yang di kayak di Instagram yang kayak di video yang saya puas banget dengan ini itu sebenarnya pas habis acara itu tuh kayak dipaksa gitu. Itu testimoni palsu menurut aku. Iya, dibikin-bikin aja kan. Dibikin-bikin ya. Terus kalau mau real banget tuh testimoninya, dia tuh berani nggak mention saat kan kalau misalnya sebuah wedding organizer pasti dia setelah melakukan event pasti foto-foto kliennya dipajang di Instagram dia untuk sebagai apa ya namanya tuh kayak ya udah nih pernah saya melakukan kayak Iya, gini. Dia berani nggak mention klien dokumentasi. itu. Nah, testimoni yang nyata itu adalah si klien ke calon-calon pengantin harusnya mention, tanya nih sama yang pernah nikah sama dia. Harusnya seperti itu. Yang kayak, gimana Ya, WO? tapi kan nggak enak loh bro, pergi tanya sampai kayak begitu kan ya? Tapi banyak dilakukan seperti itu, surveinya baik Bang Den. Oke. Iya, kalau misalnya nggak kayak gitu ya kejadiannya seperti ini. Tapi dilihat ya, di postingan di bio itu nggak ada pernah dia mention kliennya. Semuanya testimoni cuma video aja, diupload by dia sendiri. Kan seperti itu.
Terus kliennya juga nggak pernah ada yang kayak mention ke sosmednya atau apa, ah gue kecewa sama lu gitu, itu nggak ada ya? Kita ini ke pressure sama hukum. Takut ITE ya? ITE. Kena pencemaran nama Kena baik. pencemaran nama baik. Kita tuh ke pressure nih. Bahkan banyak banget korban-korban juga tuh nggak mau speak up karena itu. Ketakutan dengan ITE. Dia ada bentuk pengancaman seperti itu yang lu tahu kayak? Nggak ada sih. Nggak ada. Tapi kan mereka tuh mungkin belajar dari pengalaman yang dilakukan sama yang lain-lain. Kalau misalnya bicara dikit nih tentang ini gitu, sulit membuktikan atau apa, kena ITE gitu-gitu. Iya, Jadi ada kita tuh masuk takutnya akal sih. seperti itu. Ada masuk akal sih memang. Kalau Iya. nggak bisa dibuktikan bisa kena ITE. memang. Makanya, sedangkan banyak banget korban-korban tuh yang nggak mau speak up tuh cuman bisanya nangis doang segala macam ya karena takutnya seperti itu sebenarnya. Banyak banget kalau misalnya yang kayak pas hari H cateringnya telat, pas hari H ini bermasalah ini, itu banyak banget sebenarnya. Tapi mereka tuh nggak berani hal itu karena kita ketakutan. Tapi ada nggak yang akhirnya weddingnya itu berjalan dengan baik di bawah WO-nya dia? Ada nggak? Ada. Berjalan baik. Iya, maksudnya Banyak. ya udah. Banyak aja Banyak, sebenarnya. Oh ada, tetap ada. Tetap ada. Tetap ada. Karena kan yang setelah ini viral, Iya. beberapa kliennya itu kayak ngepost di threads gitu. Hmm. Dia tuh pada bilang, kita bulan ini pakai WO ini dan semuanya aman, lancar, Fine-fine aja. fine aja. Makanya mereka WO-nya juga, Ayu. iya, mereka juga kayak kaget kok bisa tiba-tiba kayak gini gitu. Ini dari sisi klien kan, Mang. Kalau dari vendor kan kita nggak tahu ya. Karena Jadi masih banyak uang yang ini dia kan expo nyangkut terus gitu. nih. Banyak yang DP. Jadi uang yang masuk itu untuk ini, uang yang saya bilang skema Ponzi tadi. Skema Bang Den. Ponzi ya? Gali Iya. lubang tutup lubang ya? Gali lubang tutup lubang tadi. Nah, mentoknya di kemarin itu nggak ada lagi nih yang mau DP, nggak ada lagi yang mau pembelian karena sudah habis. Karena kebayang aja sehari aja kliennya misalnya katakanlah paling kecil 5. Paling dikit pembayaran 100 juta. 100 juta, 500 juta. Nggak nembus. Uangnya kan dia bilang tadi dia pakai mobil apa. Kemarin gue lihat di video kan dia bilang dia ada apa rumah gitu ya. Tahu-tahu cuma 500 juta gitu. Itu kan nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal karena memang sudah ini apa kayak mobil yang merek terkenal itu udah digadein sama dia. Digadein dulu buat nutup-nutupin itu. Terus Oke. yang banyak banget mobil ya kegade gitu. Belum lunas tapi bisa digadein. Jaminan aja minjam uang gitu loh. Terus ini juga dari tim kita juga kan sempat ngubungin kayak klien-klien kayak kalian tuh pada nggak mau diundang karena mereka tuh udah pada kena mental semuanya katanya. Udah nggak bisa ngomong gitu, udah hancur-hancuran. Kalian doang nih yang ibaratnya cukup kuat yang bisa hadir ke sini. Karena kalau dibiarin terus hal seperti ini kan jadi ada, tapi orang nggak Nggak tahu. tahu. Dan bisa saja, mungkin bukan cuma Ayu Puspita ini, benar, Banyak Bang Den. banyak. banyak. Banyak banget. Dan kemungkinan tahun 2006 tuh bakal ada lagi yang lebih gong. Kalau kita sebagai Aduh, MC. merinding gue. Ya, bahkan tuh ya ada yang baru sembuh, baru keluar nih dari penjara gara-gara kasus yang sama, dia buka WO baru dan handle beberapa artis. Dia endorse beberapa artis. Ya, moga-moga podcast ini bisa membuka mata semua orang nih, supaya jangan sampai akhirnya lebih banyak air mata kan. Akhirnya siapa aja yang melaporkan ke polisi? Yang bisa, yang kebetulan kemarin kan aku langsung ke Polres Jakut itu kan, yang bisa melaporkan itu yang sudah kejadian. Oke. Nah, untuk yang masuk di Polres Jakut itu ada satu, karena dia lokasi venue-nya memang di Jakut. Harus di situ. Nah, terus habis itu terus aku ke sana kan karena kita beramai-ramai, ayo kita ke Jakut gitu, Polres Jakut. Jadi yang kayak KIK gini kalau misalkan ikut ke Jakut, mereka jadi laporan pendukung untuk yang si ini. Tergantung lokasi kan. Aku udah bikin juga sih. Oh, ini laporannya. Oh, jadi banyak yang bikin laporan jumlahnya. Banyak. Yang tanggal 6 dan tanggal 7 itu udah bikin. Karena Karena pas yang kita geruduk rumahnya itu, iya. kan ada polisi datang. Itu sebenarnya polisi udah dari sore di situ, dan polisinya itu mau bawa ke Polres lah, Polres. pokoknya. Tapi tuh orang-orang di situ pada nggak mau, nggak bisa, jangan dibawa, nggak boleh. Dia harus di situ dan harus selesain semua masalahnya di situ. Karena apa? Karena kliennya tuh maunya semua duitnya balik, Bang. Takutnya kalau sudah ada pelaporan gini uangnya Uangnya tidak balik, Saya tahu. bener. Itu mereka semua tuh jadi kayak Harapan terakhirnya itu. iya, jadi mereka nggak mau itu sampai dibawa polisi. Makanya aku lihat di video itu banyak sekali usaha dari orang-orang di situ untuk kayak ya udah kita nggak lapor. Yang penting lu balikin gitu-gitu kan. Berarti di tahun 2020 ya awal-awal juga mirip nih kayak gini kan. Mirip sama.
Tapi dia bisa balikin. Bisa balikin. Kalau ini dia udah nggak Iya. bisa. Dia udah nggak bisa, Dua- karena ini udah numpuk banget. 29 M-an ya? 29 Kurang lebih ya? kurang lebih segitu. 600 klien dalam satu tahun itu termasuk wedding organizer, rajanya wedding organizer. Termasuk rajanya dia. Rajanya. Uangnya kemana setahu kamu pas di lokasi ngobrol itu? Eh, Uangnya kemana? itu kita malah jadi kayak di rekeningnya nggak ada, di rekening itu nggak ada, semuanya duitnya sisa ratusan ribu, bahkan yang paling gede tuh cuman si staffnya aja tuh, si adminnya itu yang cewek itu paling gede dia risi rekeningnya tuh 2 juta. Hah? 2 juta. Kemana uangnya ya? Masalahnya kalau lihat di mutasi, Mutasi tapi itu- memang keluarnya ke DP venue ini, DP venue, tapi uangnya nggak ada. Tapi nggak tahu. Maksudnya bang, untuk seukuran WO ya, uangnya tuh paling banyak ada di tanggal 2 Desember. Di tanggal 2 Desember itu uang cuma 400 juta, yang mana tanggal 6 itu ada 9 klien, dan tanggal 7 itu ada 5 klien. Untuk 14 klien aja 400 juta kan nggak cukup bang. Kemana ya uangnya bro ya? Kalau misalnya kita paham banget, kalau kita sebagai pelaku bisnis di wedding organizer, sebenarnya dia tuh yang memang fatal banget tuh pembelian barang-barang aset yang kayak barang-barang yang kayak mobil, rumah, terus jalan-jalan itu termasuk salah satu. Yang kedua juga dia tuh buat nutupin klien-klien yang skema Ponzi tadi itu yang benar-benar nggak bisa kebendung, karena kan mereka ini kan harganya sangat sedikit, nggak terlalu mahal banget, Bang Den. Memang tergolong sangat murah banget untuk di wedding organizer-nya. Sedangkan mereka kan nggak semuanya bayar full payment kan. Ada yang bayar 20 juta, 30 juta, 40 juta, 70, paling besar banget di 90 juta. Istilahnya kan seperti itu. Nggak semuanya tuh misalnya harganya dipukul rata, katakanlah 50 juta kali 600 kali. Nggak gitu. Macam-macam beraneka ragam pembayaran. Jadi Iya. itu uangnya itu tuh nggak total yang 29 miliar itu bukan total uang yang kekumpul, tapi dana invoice klien yang sudah deal aja. Iya, Gitu. dari total hampir 600-an Dari itu. total hampir 600 klien itu, tapi kenyataannya yang terkumpul di rekening dia tuh nggak sampai segitu. Berarti laporannya itu adalah penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman berapa tahun ya kalau penipuan penggelapan? 5 tahun ya? 4 tahunan. 4 tahun ya? Ya. Jadi sekarang posisinya dia ada di kantor polisi ditahan gitu. Ditahan. Di Polda. Di Polda. Karena kan Dia malam datang ke itu Polda. akhirnya tidak menemukan titik terang, makin kisruh, akhirnya Kapolres kan sampai datang tuh. Kapolres mana nih? Jakarta Timur. Oh, Jakarta. Jaktim. Jaktim. Jaktim, ya. Jaktim. Jaktim. Rumah dia di Jaktim. Kapolres Iya. Jaktim datang, awalnya tuh dia mau mediasi dan menengahi. Dan si Ayu ini bilangnya diusahakan untuk yang Desember tetap berjalan. Tapi dari sisi vendor karena ada tanggungan invoice yang belum dibayar, mereka nggak mau jalanin, Iya. ya kan? Akhirnya nggak nemuin titik terang, terus udah makin kisruh, kita semua minta refund aja uangnya. Akhirnya si Kapolres ya bawa dia ke kantor langsung. Semuanya tuh 5 ya berarti. Ada 4 orang apa 5 orang? 5. 5 ya? 5 kan Dia. si Ayu suaminya, Suaminya. si Dimas, Dimas. terus Reva sama si Budi ya? Budi. Sama Budi. Budi. Oke, tapi yang tersangka belum Yang tahu. tersangka Sekarang terakhir 2 Dua. update-nya. Si Dia dan Ayu dan suaminya. Dimas. enggak, Ayu dan Dimas. Ayu. Statusnya Oh, udah di- kena di- tersangka. Iya, Tersangka. Untuk Ayu dan Dimas. Ayu Kalau dan yang lain Dimas. itu masih dalam penyelidikan. Penyelidikan. Nah, sekarang anggap nih laporannya diterima. Dia naiklah ke pengadilan. Dia nggak sanggup balikin tuh pasti kan ibaratnya ya. Orang-orang udah pada siap terima nasib itu. Dari kita sih ada wacana untuk sewa lawyer kayak gitu-gitu ada. Cuman buat kayak hasil akhirnya apakah dikembalikan atau tidak mungkin beda-beda ya Bang. Kayak pribadi aku kayak mau dipaksa gimana pun kalau memang dia nggak bisa balikan ya mau nggak mau ya harus ikhlas gitu kan. Nggak ada pilihan kan. Nggak ada ya? pilihan. Cuma hati tetap tidak bisa ikhlas lah. Benar, jadi kayak Iya. ada kepuasan yang penting dia jadi tersangka aja dulu dan dihukum sesuai dengan sesuai yang dia buat lah ininya Yang gitu. dilakukan, Sesuai gitu. yang dia lakukan. Terus kalau teman-teman sih ada yang kayak masih nggak terima karena mereka ngerasa gue ngumpulin uang nih capek-capek loh, gue mau wedding seumur hidup sekali terus dirusakin gitu aja sama satu orang ini gitu. Undangan udah kamu sebar. Undangan aku sebar tadinya tuh aku tidak ada
info, tidak ada kok apa maksudnya kayak up ke Instagram atau yang lain-lain kalau aku pakai WO tersebut gitu, karena kan aku sama pasangan yang penting aku maunya ini kita keep, terus orang-orang taunya kita tetap berjalan aja nih acara. Tapi semakin kemari banyak teman-teman aku yang nanya karena ada satu video ada cuplikan muka aku, jadi kayak ini lu bukan si Ika gitu, semoga bukan ya, soalnya kalau korban kayak aduh nggak kebayang banget mereka tuh kayak gitu. Dan akhirnya aku ya ngomong lah di Instagram, kayak aku kasih tahu iya kalau yang di video itu ya emang bener aku, dan aku juga salah satu korbannya. Ya kamu masih Gitu. tutupin awalnya. Awalnya aku tutupin, terus Nggak akhirnya ya aku jalan. ngomong, terus ya aku usahain semua nanti tanggal 20 tetap berjalan sih Bang, aku usahakan. Uangnya bagaimana cara carinya nanti? Uangnya nanti dipikirkan sama pasangan. Aman ya? Suami bilang aman katanya. Insya Allah. Aman lah ya, kita Insya doakan. Allah. Aduh, dia paling sedih juga nih. Iya. Aduh, lu pas nikah itu dengan apa? Maksudnya kan tadi video tadi ya, itu kan ada sedihnya, ada sedihnya ya. Bagaimana perasaan lu waktu Lebih itu? ke malu sih Bang. Kasihan. Maksudnya malu sama keluarga gitu kan. Maksudnya sebelumnya tuh belum mikir bakal viral Bang. Jadi malunya kayak, nih emang ini anak nggak bisa milih WO apa gitu loh Bang. Kayak maksudnya emang nggak bisa milih apa namanya vendor-vendor ini gitu kan, takutnya keluarga mikir gitu ya Bang kan. Iya. Walaupun kita ya Udah walaupun usaha atau ya. cuma di pikiran kita doang tapi tetap mikirnya gitu kan. Terus ternyata ditambah oh beritanya naik nih, kayak keluarga makin kayak oh ini yang Ade pakai gitu kan, makin jadi keluarga makin ngerti lagi, makin tapi tetap maksudnya tetap kecewanya kayak ya kecewa gitu. Kayak Kok lu bisa sejati itu iya, ya? kayak sezolim itu. Maksudnya lebih keselnya lagi tuh admin yang aku jadi WP ini pun sampai sekarang nggak bisa diminta bantuan gitu untuk aku bikin laporan tuh Nggak kooperatif. Iya, nggak kooperatif. Semua adminnya hilang Bang. Tapi mereka juga salah satu korban, Bang. Posisinya kalau kamu lihat. Posisinya. Karena mereka juga tuh, kan mereka nih salah satunya megang-megang klien nih. Misalnya kayak aku nih megang Mbak Ika. Aku kan, Mbak Ika kan taunya di aku nih. Nah mereka tuh ketakutan. Kayak Mbak Yayu tuh kayak ngomong, itu kan klien kamu, tuh talangin dulu deh gimana-gimana gitu-gitu. Jadi mau nggak mau dia tuh usahakan nih buat eventnya dia. Karena udah kayak bingung lagi mulai akhirnya klien karyawannya sendiri. Tapi kan yang maksudnya dikorbankan. kan kita sudah bayar. Iya. Harusnya sebagai admin tahu dong, kan dia yang pegang aku nih, dia tuh tahu uangnya sudah kemana saja gitu loh. Harusnya. Maksudnya dia sudah punya Harusnya. bukti Ada- pembayaran iya. gitu loh Bang, kan maksudnya harusnya tahu dong kan. Tapi aku tanya, mana bukti pembayaran aku nih ke venue, ke apa yang sudah dibayar tuh, dia tidak mau bantu. Dia bilang, aku nggak tahu apa-apa. Iya, dia takut Karena- dia takut kena juga. Dia handle, kalau adminnya dia Puspita itu, handle admin khusus acara, beda Bang. Keuangan, beda. Jadi keuangan ini tidak mungkin membocorkan sama si admin ini, bahwa larinya kemana aja. Jadi pas kamu bayarnya via admin itu dia kan kasih informasi bayar kemana gitu. Nah nomor rekening yang dia kasih itu bayar kemana atas nama Aku siapa? 2 kali ke PT, 2 kali ke ownernya. Ayu. Jadi, Berarti iya. ke PT dan Ayu. Nah PT-nya kamu udah cek memang itu PT-nya Ayu. Kamu juga sama? Iya, aku pas deposit pertama kali itu ke PT Ayu. PT-nya Ayu. Cuman terus pas termin, karena di invoice-nya itu tertulisnya atas nama pribadi, kita sempat bilang, oh ini atas nama pribadi ya? Iya, itu rekening Ibu Ayu, kata Ayu. adminnya gitu. Oke. Oh oke deh, akhirnya kita proses. Karena kan adminnya bilang, iya itu rekening Ibu Ayu, jadi kita proses 2 kali ke rekening pribadinya dia. Jadi total tuh aku ada 4 kali pembayaran, 1 ke rekening PT, 3-nya ke rekening pribadi. Aduh. Lu berapa total yang belum dibayar? Kalau gue sih kemarin tuh udah hampir lunas semua sebenarnya kalau di aku pribadi. Karena memang aku tuh benar-benar membatasi. Karena kan kita tuh orang dalam istilahnya. Iya, lu lebih paham dari Lebih mereka. paham dari kondisi. mereka. Heeh. Jadi aku tuh kayak kadang ambil deh, kadang enggak. Kadang ambil deh, kadang enggak. Gitu-gitu. Lepas undur. Iya. Nah, pas memang detik-detik, Kak, better cari yang lain aja deh. Kata si dalamnya ini. Heeh. Kak, better cari yang lainnya. Kita ngambil yang lain. Jadi karena memang gonjang-ganjing. Kalau di tahun 2020, aku nyari sampai 25 juta. Bro, lu kan udah lama ya di dunia per wedding-weddingan ya Iya. kan ya. Lu sebagai MC di dalam, vendor dan lain-lain juga. Banyak ya pemainnya. Banyak banget, Bang Den. Enak ya, kuenya tuh enak ya buat main di situ ya. Parah.
gitu. Kalau misalnya aku mau kasih tips juga nih buat calon-calon pengantin, mungkin di next ke depannya untuk supaya nggak ada lagi korban. Yang pertama sebenarnya mudah banget. Pengantin itu harus cek testimoni yang aku bilang tadi. Si WO tersebut tuh berani nggak mention mantan-mantan kliennya di sosial media. Yang kedua, cek legalitas resmi si PT tersebut, sampai mana dia berkiprah. Terus juga kantornya di mana, ownernya siapa. Dan yang ketiga, jangan pernah tertipu dengan promo-promo yang sangat nggak masuk akal. Kalian boleh nih kalkulasi aja. Kan di sosial media tuh udah banyak yang spill harga dekor berapa, mua berapa, baju berapa, catering berapa, semuanya tuh udah tahu nih. Kan semuanya gitu. Terus yang keempat tuh kadang-kadang jangan tertipu dengan catering yang rame. Karena kalau pada intinya catering yang terlalu rame nggak kepegang nih kliennya. Carilah catering atau wedding organizer yang seharinya tuh 1 atau 2. Tapi bukan berarti wedding organizer atau catering yang nggak laku ya. Karena kalau udah kebanyakan banget, kadang-kadang tuh kita tuh FOMO. Oh, dia nih rame banget nih, ikutan gitu kan. Nah, sebenarnya itu salah. Karena yang rame itu berarti dia murah. Yang kedua juga, nanti pas eventnya, itu bakal nggak kepegang. Nggak maksimal handle klien-kliennya itu. Lebih baik cari WO yang stabil. Tapi dia terus running. Itu tips-tipsnya. Nah, yang terakhir banget mungkin bisa tanya dulu nih, MC-nya siapa, vendornya siapa. Kalian tuh bisa cek, Kak, Hamin 1 bulan, Kak, udah ada bookingan belum ya atas nama ini? Terus udah ada payment belum ya? Di situ bisa lebih mencegah hal-hal yang kurang oke. MC-nya itu adalah orang yang paling jujur, ya. Kayak, belum Kak, kita belum dibayar. Karena kita bisnis, karena kita duit nih mainnya. Kalau kita takut aja, misalnya kayak ada orang nih, kamu udah pembayaran belum ya sama? Belum Kak, kita SOP-nya H+ nih, gitu-gitu segala macam. Oh, nah itu patut tanda tanya nih. Gitu. Kenapa kok belum bayar ya? Sedangkan saya udah lunas. Itu. Tapi pernah nggak ada klien yang memang kebetulan mau merit, terus lu MC-nya kan, pakai WO-nya dia, terus lu kasih tau, jangan, mendingan nggak usah gitu. Pernah nggak ada? Gue sih nggak, karena nggak pernah seperti itu. Kayak kalau misal keluarga besar sih mungkin bisa aku kasih seperti itu. Tapi kadang-kadang klien ini juga kalau misal aku bilang kayak gitu, nanti matinya di saya. Nanti lu posisinya kejepit ya? Posisinya kejepit, gitu. Paham sih gue. Iya, nggak akan mungkin. Sama kayak... Karena perlu ada barang bukti. Perlu ada barang bukti juga. Karena kan kita tuh kalau berbicara tanpa fakta juga kan, kalau misal kayak gini udah meledak, ya udah. Faktanya kan memang kenyataan baru seperti lu bongkar itu. Dah tuh. Baru bongkar. Tapi kalau yang belum nih, ya udah kita tuh cukup deg-degan aja. Tapi pernah lu kasih spill-spill gak? Spill pernah. Minimal pasti ada ya? Iya, kadang-kadang misalnya ada klien nih, engagement sama aku. Kak, pakai WO-nya siapa? Gitu. Nah, gitu misalnya. Kalau misalnya ini better cari yang lain aja deh Kak. Spill. Gitu. Spill nih. Kenapa Kak? Gitu. Oh nggak apa-apa. Kalau misalnya ini cari yang lebih, kenapa nggak cari yang lebih keren, yang lebih agak sedikit mahalan aja dikit gitu. Nggak apa-apa deh, uang habis dikit, yang penting aman aja gitu. Iya. Pernah seperti itu. Iya. Tapi nggak semua. Kadang-kadang kan klien juga tuh denial-nya tinggi, ngeliat harga murah. Tapi nggak bisa salahin juga sebenarnya mereka gitu. Itu murah mahal kan relatif ya sebenarnya. Mungkin kalau menurut abangnya itu murah ya, bagi kita berdua sih itu nggak murah ya. Ngerti. Tapi ini sama-sama belajar sih sebenarnya. Untuk teman-teman yang menjadi calon klien, ya memang saya ngerti lah. Kalian kan juga POV-nya beda-beda untuk masalah promo, masalah harga. Tapi tetap juga harus realistis kan ya. Kamu pengen ngomong apa nih kalau Ayu ada di depan? Kamu kan nggak sempat ketemu tuh kemarin. Kalau kamu ketemu, kamu ngomong apa itu kira-kira? Tahu sih, zolim banget sih ngerusak hari bagi orang. Kayak yang udah kita idam-idamkan gitu. Nih, lu ngomong di sini, mana itu kamera dia ngomong? Kalau hukum Indonesia nggak bisa balas, tapi Allah pasti bisa balas. Buat Ayu tuh ya? Kamu ngomong ke Ayu, bilang sama dia, kamu bentar lagi tanggal 20 tuh. Keterlaluan sih manusia kayak gitu. Kayak kita udah siapin, maksudnya bukan setahun aja gitu, udah bertahun-tahun lalu kayak mau gimana ya, kita udah cari referensi segala macam, kita udah percayain, tapi kok lu bisa-bisanya makan duit kita orang. Bisa-bisanya lu sejahat itu sama kita-kita yang udah percaya gitu. Dan respon lu cuma begitu doang. Dan respon lu cuman kayak, apa muka lu kayak gitu doang, terus nggak terima muka kayak gitu. Kita tuh maunya dia tuh ada penjelasan, kasih tahu, iya maaf ya gini-gini. Ini nggak ada, diem aja. Kayak bener itu jahat banget sih, itu udah bukan manusia, itu biar udah speechless ya. Iya, aku udah bener nggak bisa. Kalau nggak ada hukum ya, kalau nggak ada hukum kita pakai hukum rimba lah ya. Mau lu apain?
Itu aku bawa, aku diemin, aku nggak kasih makan, biarin dia sakit-sakit sendiri deh, Oke, terserah. masih baik ya. Injak-injak makan. Terserah palanya. deh pokoknya dia. Lu mau injek-injek Injak palanya. kalau gak ada hukum ya. Gue Bakar aja, potong-potong, gue mutilasi gitu. Udah sekesel itu ya. Iya. Kalau sama ini, ada nggak yang orang kalian pengen minta maaf dengan keadaan ini kan akhirnya mengecewakan sama siapa, sama suami gitu? Iya, atau udah pasti sama sama pasangan yang udah percaya tapi malah kayak gini gitu. Terus sama orang tua juga kan sebenarnya dari awal kayak yang benar pilihnya udah kasih wejangan lah pastikan orang tua. Cuman kayak karena track recordnya bagus, aku cuma bilang ini bagus kok, ini jadi mama tenang aja gitu kan. Kebetulan bapakku udah nggak ada kan, jadi kayak udah mama tenang aja, ini aku pilihin yang bagus deh pokoknya. Jadi mama tinggal terima jadi, tinggal tahu acaranya beres gitu. Terus pas tahu kejadian kayak gini, dianya tuh nggak berani nanya bang. Sama. Aku Karena juga nggak ada takut papanya, ya. jadi aku bilang sama mama, tenang aja mah. Udah mama pasti bangga deh gitu. Kayak udah tenang, terima jadi, terima beres, tinggal terima nanti hari H tuh udah di atas, udah tinggal salaman, udah tinggal Iya. acaranya tuh udah beres gitu. Udah aku pilihin bajunya yang bagus. Nanti baju akad sama baju resepsinya beda mah gitu kayak. Udah pokoknya aku udah pokoknya mama udah tenang aja. Mama nggak bakal malu gitu. Ini udah usaha aku sama Reza yang paling paling maksimal kita usahain. kayak mama aku sampai undang keluarga-keluarga yang di luar kota, sampai yang di Medan, di Pekanbaru tuh kayak aku malu banget bang liatnya, kayak aku minta maaf terus sama om tante aku udah jauh-jauh datang. Walaupun mereka juga kayak maklumin, tapi kan tetap aja mereka udah Jauh-jauh datang. ngeluarin transport. Mereka mungkin mau lihat hari bahagia aku, bukan nangis-nangis. Ya. Dan itu juga sebentar lagi akan dialami oleh orang-orang yang Desember sampai tahun 2026 ini udah kerja sama Mayu. Air mata mereka akan mengalir, bukan air mata bahagia, malah air mata patah hati. Saran lu apa buat Ayu, bro? Lu kenal kan ya? Kenal banget. Bahkan sering main ke rumahnya. Apa ya lu bisa kasih saran sama dia tuh? Saranku, gak usah lagi bisnis di wedding organizer untuk Mbak Ayu. Carilah kalau nanti keluar, perbaiki diri, carilah bisnis, mungkin bisa bertani mungkin, ya. Bisa juga miara ayam atau bebek di kampung. Jangan di Jakarta lagi. Karena nanti kalau dia di Jakarta lagi, eksis lagi, buka lagi, WO baru ketipu lagi, bakal ada lagi seperti itu. Hanya Ya, stop. berkamuflase doang Karena gitu. hanya berkamuflase juga. Bukan Iya. buat Mbak Ayu aja sih, buat WO yang lain tuh bersikap jujur aja lah gitu. Iya. Karena kita nggak tahu kapan bom waktu itu akan meledak dan semuanya akan kena. Pesan juga buat WO lain itu, stop ya sekarang ya. Mungkin buat kalian nggak penting air mata mereka-mereka ini, tapi buat Tuhan penting. Karena pernikahan itu sakral. Dan buat gue tetap pernikahan itu kudus. Barang siapa yang menjahati orang-orang yang punya niat yang baik dalam pernikahan, mereka akan tertimpa masalah Betul, sampai ke anak cucunya. Itu menurut gue. betul Bang. Udah, yang terbaik deh. Kita selesai dulu.